Selamat pagi sahabat-sahabat dari Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Oma dan Opa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya, Ibu Susi, dan tamu saya hari ini, tamu yang luar biasa, Romo Hadi Setiawan. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Luar biasa Romo, sehat? Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Puji Tuhan. Romo, pagi ini rasanya kita perlu berbincang-bincang banyak sekali Romo. Karena hari ini 18 November kita memperingati Basilika Santo Petrus dan Basilika Santo Paulus. Ini pasti banyak sekali sejarahnya Romo. Sekarang kita mulai saja Romo, karena saya tahu ini menghabiskan waktu yang cukup lama. Silahkan Romo tentang Basilika. Oke, selamat pagi para pemirsa Oma Opa di tempat masing-masing. Hari ini kita membahas tentang Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus. Kata Basilika sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti Basilike Stoa. Artinya tempat umum. Perlu kita ketahui bahwa sejak 3000 tahun sebelum Masehi, Yunani terkenal dengan para filsuf, para pemikir. Antara lain Plato, Socrates, Aristoteles. Mereka membahas tentang etika dan kesusilaan, mereka membahas tentang Tuhan, mereka membahas tentang siapakah manusia, dan bagaimana mengisi hidup dengan pemikiran-pemikiran tentang kebenaran. Karena itu filosofia adalah ilmu tentang kebenaran. Pengaruh Yunani pada zaman Yesus cukup tinggi. Dan setelah Yesus wafat, yang hadir dalam gereja perdana adalah Santo Petrus bersama dengan kawan-kawan. Tetapi dalam beberapa kurun waktu, beberapa dekade, muncullah Paulus yang berasal dari Saulus, yang mempunyai satu kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu dia membunuh para pengikut Yesus. Sampai di Antioquia, di mana kelompok diaspora dari Yahudi menjadi Kristen. Dikejar-kejar sampai akhirnya di kota Damaskus. Yesus menegur Saulus dengan mengatakan, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan sejak saat itu dia menjadi buta, dan selama 3 hari 3 malam dia tidak bisa lihat apa-apa. Namun di sini terjadilah keajaiban. Orang yang membenci Yesus itu sekarang menjadi pencinta yang luar biasa, pencinta fanatik Yesus. Maka dia beralih nama menjadi Paulus. Kalau kita menggali kehidupan Paulus setelah pertobatannya, amat sangat luar biasa. Maka mungkin para oma opa kalau di rumah, baca deh surat-surat Santo Paulus. Indah sekali. Yang menggambarkan relasi antara dirinya dengan Yesus. Maka kemudian Paulus berjalan berkeliling, dan dia berpikir, kalau pewartaan itu tidak diwartakan di pusat dunia, yaitu Roma, tidak ada hal-hal yang lebih besar. Ya. Maka kemudian dia pergi berjalan berkeliling bertahun-tahun, mempelajari situasi, kondisi, budaya, bahasa, dan akhirnya dia membujuk Petrus untuk pergi ke Roma. Nah, di sanalah kemudian mereka berdua menjadi tongkat gereja Katolik. Oh, asalnya. Maka lalu kalau kita perhatikan kredo kita, Katolik ya, kita mengatakan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, berdasarkan kesaksian mereka lah iman gereja Katolik. Dari sejak awal, di mana Yesus memilih ke-12 murid. Kemudian memilih 70 murid, lalu meninggalkan para murid setelah 3 tahun bersama-sama. Yesus wafat, bangkit, dan terus berkarya. 40 hari setelah kebangkitannya, dia terus mendatangi para murid, dan para murid dibuka pikirannya. Sekarang kembali kepada Petrus. Karena Petrus dipilih menjadi pemimpin gereja saat itu, Paulus menghormati Petrus, men-sharingkan pengalamannya, bertukar pengalaman iman, dan merangkul. Karena Paulus adalah orang yang pandai. Jadi mungkin dia mempunyai sense of language yang bagus, sehingga kemana saja dia pergi,
dia menangkap bahasa-bahasa itu. Sementara Petrus hanya tahu bahasa Aram. Oke. Jadi kemudian mereka mempunyai base di kota Roma. Waktu itu Roma sedang reseh. Karena rajanya adalah menyembah dewa matahari. Maka gereja itu di bawah tanah. Hadirlah seorang raja bernama Nero yang tidak suka dengan kelompok Kristen ini. Maka dia membakar sebuah kota, yaitu Roma, dan mengatakan bahwa yang membakar adalah orang-orang Kristen. Maka mereka perlu dikejar. Nah, pengejaran ini melahirkan 2 martir dan beberapa martir lainnya. 2 martir besar. Paulus saat itu sedang berada di kota Roma. Jadi ditangkap, kemudian dipenggal kepalanya di Trefontana, di mana sekarang ini adalah biara terapis. Konon dalam cerita, kepala yang dipenggal itu dari atas bukit menggelundung ke bawah dan melahirkan mata air. Maka disebut Trefontana. Oke Romo. Begitu. Sering dengar tapi nggak tahu artinya ya Romo ya. Nah, lalu ada juga Trefontana yang lain. Itu Mengingatkan yang asalnya. Oke. Itu. Dimana yang sekarang itu kan orang melempar uang untuk turis supaya bisa ya Romo kembali. ya. Tapi ini yang aslinya di sana. Di sana. Nah lalu Paulus itu dibunuh di luar kota Roma di jalan Ostia. Dan kemudian dia dikuburkan di Ostia ini. Dan kemudian sekitar abad ke-4 ke-5, apalagi abad ke-12, mulai digalikan apa? Kekristenan yang mulai hidup. Jadi sampai pada pemerintahan Konstantinus Agung, papanya, gereja di bawah tanah. Tetapi dengan Konstantinus yang disembuhkan dari kustanya, kemudian melahirkan kerajaan Romawi menjadi pemeluk agama Katolik. Karena dia disembuhkan berkat doa dari Paus Silvester. Jadi setelah itu, setelah sekitar 325 ke atas, gereja mulai tumbuh. Maka kemudian mereka mengingat kembali langkah-langkah dari para kudus ini. Demikian pula Santo Petrus. Pada masa Nero, setelah Paulus dibunuh lebih dulu, dia juga dilarikan oleh para pengikutnya, disembunyikan. Namun di perjalanan menuju Vatikan itu, di desa Vatikan waktu itu, dia melihat Yesus diikat. Lalu dia bertanya, "Quo vadis, engkau mau kemana Tuhan Yesus?" Lalu dia jawab, "Aku mau disalibkan untuk kedua kali." Di sana Petrus sadar dengan mengatakan kepada para pengikutnya, "Udahlah, tidak usah kamu menjaga saya harus bertanggung jawab atas iman saya." Maka kemudian dia menyerahkan diri kepada serdadu dengan mengatakan, "Oke, inilah aku. Kalau kamu mau membantah aku silahkan, tetapi saya minta supaya kalau kamu menyalibkan saya, jangan aku disalibkan seperti Tuhanku, kepalanya ke atas. Sekarang aku minta kepalaku ke bawah." Nah, sesudah itu dikuburkan di desa Vatikan. Nah, setelah perkembangan gereja menjadi positif tadi, raja-raja menjadi orang-orang Katolik, maka kemudian ada sumbangan-sumbangan dari kerajaan itu. Sumbangan pertama itu diberikan oleh Raja Konstantinus, istana musim dinginnya di Lateran, yang sekarang menjadi nama gerejanya Yohanes Baptista, Lateran. Jadi kalau kita ke sana, di sana ada yang disebut dengan skala Santa, naik tangga itu, yang berlutut-berlutut itu. Nah kemudian juga pada abad keempat itu mulai dibangun gedung-gedung besar, basilika tadi. Jadi dulu dari pasar, ya, di mana para filsuf itu berteriak-teriak, kemudian setelah terkenal membentuk satu ruangan, forum besar, dan kemudian sekarang beralih ke Roma. Basilika ruang publik tadi dibuat sedemikian indah untuk kehadiran publik dalam artian iman. Ya, maka itu basilika itu lebih besar daripada gereja katedral. Nah, katedral juga ada sejarahnya. Ex katedra itu tahta uskup. Kalau ini dipersembahkan tentu kepada orang yang lebih besar, kepausan dan kardinal-kardinal begitu. Nah, bagaimana perkembangan basilika?
Dan apa tujuan dibangunnya basilika? Hebatnya gereja Katolik itu adalah mengapresiasi sejarah dan perjuangan iman orang-orang yang mendahului kita. Nah, kita perlu belajar. Betul. Maka lalu gereja Katolik melahirkan orang-orang kudus bukan untuk menyembah mereka, tetapi mengapresiasi hidup, iman, harapan dan kasih mereka kepada Kristus, boleh katakan 100%. Dan basilika ini merupakan dedikasi, ya, merupakan penghormatan kepada dua tokoh yang besar itu Petrus dan Paulus. Ya. Petrus, Basilika Saint Peter berada di daerah Vatikan, sekarang sudah jadi kota, Vatican City. Sementara Paulus ada di Jalan Ostia. Apa kelebihan mereka? Apa ciri khasnya basilika itu? Di Basilika Santo Petrus ada kubur Saint Peter bersama dengan paus-paus. Sementara yang ada di Saint Paul itu hanya lukisan-lukisan, gambar-gambar tentang paus. Dari jadi lukisan Petrus para paus sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Jadi yang terakhir itu Benedictus. Nanti kalau sudah pergi barulah gambarnya Fransiskus. Ya, sekarang sedang digambar supaya ada di situ. Nah, jadi ciri khasnya adalah penghormatan, bersyukur dan berterima kasih kita sebagai umat gereja yang dapat mencontoh hidup dan iman mereka serta perjuangannya. Dan Petrus serta Paulus dikenal sebagai dua tokoh tonggak gereja awal. Tanpa Paulus mungkin gereja kita tidak seperti sekarang. Tidak bisa berkembang ya. Tidak bisa berkembang. Bagaimana pemikirannya, bagaimana Paulus itu mengkoordinir gereja sedemikian rupa. Ya, sehingga kita mempunyai dasar yang kuat. Ya. Dalam ajaran gereja Katolik ada yang disebut dengan visi. Apa dasar pemikirannya? Seperti yang kita biasa mendengar dalam anamnese di dalam Ekaristi. Marilah kita mewartakan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus menyelamatkan. Nah itu ya, itu dasar. Lalu bagaimana mengejawantakannya, mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Maka ada 4 pilar. Satu, tadi kan kerigma itu, visi dasar itu. Pertama adalah koinonia. Koinonia adalah satu iman, satu harapan, satu kasih, satu kepemimpinan di dalam Roh Kudus. Maka lalu ada paus dengan seluruh hierarkinya ke bawah. Sekarang itu berbentuk bundar, ada paus, ada kardinal, uskup, para imam, kemudian kaum awam. Itu satu lingkaran. Itu disebut koinonia. Yang kedua adalah diakonia, pelayanan kasih. Mulai dengan dulu orang sakit dilayani. Tapi kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi 3 hal. Satu, perkembangan pelayanan kesehatan. Maka lahirlah klinik-klinik, rumah sakit. Lalu lahirlah fakultas-fakultas, medis, kedokteran, kebidanan dan sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan pendidikan. Maka dari sekolah-sekolah, universitas-universitas. Ketiga, pelayanan pastoral, penggembalaan, iman. Maka lahir dari situ keuskupan-keuskupan yang ada sekitar 3.350 keuskupan di seluruh dunia dengan jumlah total umat 1,2 miliar. Kemudian lahir paroki-paroki. Lebih mengecil lagi ya Romo ya. Mengecil lagi paroki. Jadi paroki-paroki mungkin ada 10 ribuan. Maka lalu kalau kita pikir gereja ini luar biasa. Setiap tahun untuk membantu entah dunia pendidikan, kesehatan ataupun pelayanan pastoral diadakan satu yang disebut dengan kolekte Peter Pan 1 kali setahun. Untuk mendukung ya Untuk Romo? mendukung minggu misi. Jadi uang dikumpulkan, kemudian dibagi-bagi kepada setiap keuskupan itu mendapat 5 proyek. Itu hal yang luar biasa. Dulu belum zaman komputer. Tapi bagaimana mereka itu setahun 2 kali mengeluarkan proyek itu. Biasanya mereka mengeluarkan itu Mei dan September. Jadi kalau kita mengajukan September itu untuk bulan Mei dapat jawaban,
kita harus kirim sampai terakhir 31 Desember. Oh. Ya. Jadi namanya bulan Juni. Jadi sedemikian rapi secara administrasi. Nah, itu mengenai pelayanan diakonia. Tadi sudah karisma, kemudian koinonia, lalu ada diakonia. Kemudian juga ada yang disebut dengan martiria. Martiria adalah kesaksian hidup. Maka orang yang menjadi saksi sampai akhir hayat dengan darahnya disebut martir. Nah, jadi ini martiria. Jadi ada koinonia, diakonia, kemudian martiria. Nah, satu lagi, yang keempat, itu juga berkaitan dengan pelayanan kasih. Itulah situasi gereja yang dibentuk oleh Santa Paulus itu. Luar biasa. Ya. Sehingga gereja, wajah gereja sampai hari ini tetap tumbuh dan berkembang serta dinamis. Sekali lagi, kalau kita berbicara soal basilika, di satu sisi untuk menghormati mereka, tetapi juga mengundang orang untuk datang dan pergi ke sana. Karena kalau kita pergi ke sana, kita akan mengatakan, wow, luar biasa, karya seni yang indah. Di Basilika Saint Peter kita kenal pematung yang hebat, itu Michelangelo. Dia membuat satu patung marmer yang bagus sekali, di mana Yesus diturunkan dari salib dan dipangku Maria. Itu yang disebut dengan Pieta. Dan selebihnya adalah gambaran kesatuan, kasih Kristus. Itulah Basilika Saint Peter dan Saint Paul. Maka lalu tonggak gereja ini, dua orang ini juga dirayakan setiap tanggal 28 Juni memperingati Santo Petrus dan Paulus. Penghormatannya ke sana. Nah, kemudian tambahan. Para uskup setelah berkarya 5 tahun, dia mesti membuat book report, laporan kepada kepausan. Maka mereka diberikan kesempatan entah 10 hari, entah 2 minggu untuk mengadakan ad limina namanya. Apa, Romo? Ad limina itu melaporkan, menceritakan, men-sharingkan karya pelayanan. Ya? Maka mereka bertemu dengan Paus dalam beberapa menit, melaporkan book report itu, semua karya-karya itu. Nah, lalu mereka, para uskup ini bersama dengan umat yang ada di sana tentu pergi ke 4 sudut basilika itu. Ada utara, timur, selatan, barat. Ya? Itu Saint Peter, Saint Paul, Maria Maggiore, dan Lateran atau Santo Yohanes Pembaptis. Nah, 4 basilika itu punya cerita tersendiri. Mungkin nanti kalau ada waktunya, ya, pada tanggal di mana ada peringatan itu, baiklah kita menerangkan. Tetapi betapa bahagianya kita sebagai seorang Katolik yang diajarkan jas merah. Jangan Sebentar, lupa Romo, sejarah. sebentar. Itu 4 itu, Romo, dari Petrus, Paul, dan Maria George dan Lateran. Yohanes Pembaptis. Itu sebagai tonggak maksudnya, Romo? Ya. Oh, oke. Simbol toh, timur, selatan, itu barat, ya, Romo? utara, ya. Sebagai Oke. kekuatan. Oke. Dan juga seperti tadi pilar 4 itu menyangga satu Ya. visi itu. Ya. Luar biasa, Romo, ya. Itu benar secara filsafat juga ya, Romo, ya, dibikinnya supaya itu adalah tonggak-tonggak dari agama kita sebagai iman secara kita Katolik ya, Romo, Dan ya. ini sejarah. Ya, jadi sejarah kita itu tidak selalu lurus, berbelok-belok, memerlukan pengorbanan dan darah, Ya, nyawa, penderitaan dan nyawa. Dan itu diungkapkan dalam sejarah. Makanya boleh katakan sejarah itu bagi kita adalah sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita dalam melangkah bersama-sama, khususnya dalam membenahi iman kita. Semoga pada suatu hari kita bisa mengunjungi basilika itu. Aduh, terima kasih, Romo. Mau, Romo. Ya, selamat datang nanti di sana, lihatlah. Ya, betapa keindahan itu mewarnai langkah-langkah kehidupan kita. Luar biasa. Terima kasih, Romo. Terima kasih pagi hari ini, pagi yang luar biasa.
Sering sekali kita dengar tentang Basilika Vatikan, tapi kita tidak pernah tahu sejarahnya. Dan hari ini walaupun baru sedikit yang Romo Hadi boleh menerangkan ke kita, semakin kita mengerti, semakin kita mencintai betapa kita bangga menjadi beragama Katolik, karena kasih Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya selalu ada buat kita. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Saudara-saudara, marilah sebelum kita tutup, kita mohon doa dan berkat dari Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa Yesus memilih Santo Paulus dan Santo Petrus menjadi tonggak gereja awal, gereja perdana, di mana mereka telah berkorban memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka memberikan kepada kami pengajaran, teladan hidup, perjuangan, sehingga gereja tetap hadir pada saat ini. Melalui contoh kehidupan mereka kami boleh belajar untuk mengikuti Engkau total, sehingga pada waktunya kami boleh berbahagia. Maka berkatilah kami semua agar kami boleh melangkah mengikuti teladan Santo Petrus dan Paulus, sehingga kami boleh merasa bahagia pada waktunya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih. Baiklah saudara-saudara, sampai jumpa kembali di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang akan datang.